Saya Neneng Sada. Saya Ramit Pratama. Saya Edo Pujiwati. Kami akan mempresentasikan makalah kami yaitu tentang etika proporsional audit. Pembahasan pertama yaitu tentang pengertian etika dalam auditing. Etika dalam auditing adalah suatu prinsip untuk melakukan proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria-kriteria yang dimaksud juga, dan dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen. Selanjutnya ada peran etika profesional dalam auditor. Standar etika diperlukan bagi profesi audit karena auditor memiliki posisi sebagai orang kepercayaan dan menghadapi kemungkinan benturan-benturan kepentingan. Selanjutnya ada dilema etika. Dilema etika adalah suatu situasi yang dihadapi oleh seseorang di mana ia harus membuat keputusan tentang perilaku seperti apa yang tepat untuk dilakukannya. Para auditor, akuntan, serta pelaku bisnis lainnya menghadapi banyak dilema etika dalam karir bisnis mereka. Ada juga pemecahan dilema etika. Dalam menyelesaikan dilema etika menggunakan 6 langkah berikut ini dimaksud agar dapat menjadi suatu pendekatan yang relatif sederhana untuk menyelesaikan dilema etika, yaitu diantaranya ada 1. Memperoleh fakta-fakta yang relevan. 2. Mengidentifikasikan isu-isu etika berdasarkan fakta-fakta tersebut. 3. Menentukan siapa yang akan terkena pengaruh dari keluaran dilema tersebut dan bagaimana cara masing-masing pribadi atau kelompok itu dipengaruhi. 4. Mengidentifikasikan berbagai alternatif yang tersedia bagi pribadi yang harus menyelesaikan dilema tersebut. 5. Mengidentifikasikan konsekuensi yang mungkin terjadi pada setiap alternatif. Yang terakhir, memutuskan tindakan yang tepat untuk dilakukan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang fungsi kode etik profesi. Yang pertama, pedoman bagi anggota profesi tentang prinsip profesional yang ditetapkan. Yang kedua, alat kontrol sosial terhadap suatu profesi tertentu. Dan yang ketiga, sarana untuk mencegah campur tangan pihak lain. Baik, materi yang selanjutnya yaitu prinsip etika profesi. Yang pertama, ada tanggung jawab profesional. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, anggota harus melaksanakan pertimbangan profesional dan moral. Yang kedua, yaitu kepentingan publik. Anggota harus menerima kewajiban untuk bertindak dalam suatu cara yang akan melayani kepentingan publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen pada profesionalisme. Yang ketiga yaitu integritas. Untuk mempertahankan dan memperluas keyakinan publik, anggota harus melaksanakan seluruh tanggung jawab profesional dengan perasaan integritas tinggi. Yang keempat yaitu objektivitas. Anggota harus mempertahankan objektivitas dan bebas dari konflik penugasan dalam pelaksanaan tanggung jawab profesionalnya. Yang kelima yaitu kompetensi dan kehati-hatian profesional. Agar dapat memberikan layanan yang berkualitas, profesional harus memiliki dan mempertahankan kompetensi dan ketekunannya. Yang keenam yaitu kerahasiaan. Profesional harus mampu menjaga kerahasiaan atas informasi yang diperolehnya dalam melakukan tugas walaupun keseluruhan proses mungkin harus dilakukan secara terbuka dan transparansi. Yang ketujuh yaitu perilaku profesional. Profesional harus melakukan tugas sesuai dengan yang berlaku, yang meliputi standar teknis dan profesional yang relevan. Dan yang terakhir yaitu standar teknis, di mana harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu hal yang dapat mempengaruhi objektivitas seorang audit. Yang pertama, hubungan dengan klien. Yang kedua, kedudukan dalam perusahaan yang diaudit. Yang ketiga, keterlibatan usaha yang tidak sesuai dan tidak konsisten. Yang keempat, hubungan keluarga dan pribadi. Dan yang terakhir, imbalan atas jasa profesionalnya. Selanjutnya, tujuan kode etik profesi. 1. Untuk menjunjung tinggi suatu profesi. 2. Untuk meningkatkan kepribadian dan mutu para anggota profesi. 3. Untuk meningkatkan pelayanan. 4. Untuk menentukan standar baku bagi suatu profesi. 5. Untuk meningkatkan kualitas organisasi. Independen auditor.
Etika dalam auditing merupakan hal yang sangat krusial yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang dapat menjadi pegangan dalam menjalankan profesinya. Independensi merupakan dasar dari profesi auditing. Hal itu berarti auditor akan bersifat netral terhadap entitas dan oleh karena itu akan bersifat objektif, publik dan dapat mempercayai fungsi audit. Karena auditor bersikap tidak memihak serta mengakui adanya kewajiban untuk bersikap adil. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.